Halo semuanya, kembali lagi di Sofia Lepets Academy. Nah, kali ini kami dapat kiriman soal latihan untuk penilaian sumatif 2 semester 1 SMA pelajaran biologi kelas 10 ya. Kan sebentar lagi akan ada penilaian sumatif atau ujian akhir semester gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Nomor 1. Faktor yang dapat menyebabkan munculnya keanekaragaman makhluk hidup adalah faktor. Ayo, apa aja yang bisa menyebabkan keanekaragaman dari makhluk hidup? Udah jelas ya, yaitu genetika. Faktor utamanya adalah genetika. Faktor selanjutnya adalah lingkungan. Nah, itu berarti yang B. Oke, nomor 2, keanekaragaman yang memperlihatkan seluruh variasi yang terjadi antar spesies yang masih dalam satu familia disebut keanekaragaman spesies. Jadi ingat kalau misalnya masih satu family, berarti kan dia satu genus ya. Berarti genus sama gitu. Nah, kalau genusnya sama, berarti ini adalah keanekaragaman spesies. Tapi kalau berbeda genus, tapi satu spesies, jadi kalau spesies yang sama, maka ini adalah keanekaragaman gen gitu. Nomor 3, perhatikan contoh-contoh keanekaragaman hayati berikut. Keanekaragaman hayati tingkat spesies ditunjukkan oleh nomor 1. Hutan hujan tropis, tundra, hutan gugur. Enggak ya, bukan. Ini salah. Nomor 2, kelapa hijau, kelapa hibrid, kelapa gading. Nah, kelapa ini yang nomor 2, tiga-tiganya adalah jenis yang sama atau spesies yang sama, yaitu Cocos nucifera. Mereka sama-sama kelapa. Mereka satu spesies. Nah, karena satu spesies, nah ini tuh bedanya hanya varietasnya aja yang berbeda. Maka ini adalah keanekaragaman tingkat gen. Kemudian jeruk perut, jeruk bali, dan jeruk limau. Nah, ini baru keanekaragaman hayati tingkat spesies. Karena mereka hanya sama di genus ya. Kemudian semangka, melon, mentimun juga demikian. Jadi jawabannya adalah yang 3 dan 4. Nomor 4, sukun, nangka, dan cempedak menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat. Nah, sebenarnya paling mudah untuk mengidentifikasi keanekaragaman hayati itu melalui namanya, nama Latin gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak hafal nama Latinnya, kalian bisa coba diingat-ingat dari bentuk spesies tersebut gitu. Apakah ada bentuk tubuh atau bentuk buahnya yang sama atau morfologi ya, namanya morfologi yang sama atau tidak. Semakin banyak kesamaan dan sangat-sangat mirip, bisa jadi mereka itu satu spesies gitu ya. Tapi kalau misalnya ada nih kemiripan, tapi nggak semua, nah bisa jadi itu adalah keanekaragaman spesies. Nah, kalau ini sukun, ini mohon maaf ya nggak bisa dimiringin cuman nama ini doang. Jadi kalau sukun itu nama latinnya adalah Artocarpus altilis. Nangka Artocarpus heteropilus. Cempedak Artocarpus integer. Nah, nama depannya sama semua nih. Berarti mereka di dalam satu genus, yaitu genus Artocarpus ya. Nah, berarti ini adalah keanekaragaman tingkat spesies. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Flora tersebut merupakan flora endemik yang dapat ditemukan di wilayah. Nah, ini apa nih? Ini adalah
bunga bangkai raksasa. Armopilus ya kalau nggak salah nama latinnya. Nah, ini ada dua jenis dan mereka endemik, yang satu di Sumatera dan yang satu lagi di Kalimantan. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 6. Meranti atau Shorea sp banyak ditemukan di... Nah, ini dia paling banyak ditemukan di Pulau Kalimantan ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, nomor 7. Ini apa nih? Ini jalak Bali. Kegiatan manusia dapat menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut, sehingga menyebabkan habitatnya menyempit. Kegiatan manusia yang dimaksud adalah, nah, kegiatan manusia apa yang bisa menyempitkan habitat dari burung tersebut? Udah pasti penghilangan pohon ya, atau merubah fungsi lahan gitu. Yang A, pembukaan hutan, betul. Ini bisa. Yang B, pencemaran lingkungan. Bisa jadi, tapi harusnya lebih spesifik lagi. Kemudian budidaya monokultur, tidak. Rekayasa genetik, tidak. Seleksi juga tidak. Jadi jawabannya nomor 7 yang A. Kemudian nomor 8. Hutan hujan tropis merupakan hutan yang banyak terdapat di Indonesia. Jenis hutan ini merupakan habitat paling banyak menyimpan keanekaragaman hayati. Cara memanfaatkannya agar tetap lestari adalah A. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya semaksimal mungkin. Bukan ya, tapi kita harusnya menjaga dan melestarikan gitu. Yang B. Menggunakan peralatan modern sehingga meminimalkan terjadinya kerusakan. Tidak. Membuat semua hutan menjadi kawasan tertutup. Ya, tidak juga. Kemudian menggunakan metode tebang pilih dan tanam kembali. Ya, ini bisa. Melakukan penelitian intensif di kawasan hutan tersebut. Ini juga bisa. Tapi cara memanfaatkannya agar tetap lestari, jawabannya lebih tepat yang D. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara ex situ. Contoh upaya pelestarian ex situ berikut yang tepat adalah, ingat ya, kalau ex situ berarti berada di luar habitat dia. Sedangkan kalau in situ berarti ada di dalam habitat tersebut ya. Atau dalam habitat aslinya gitu. Salah nulis. Habitat aslinya. Ya. Oke. Pelestarian Rafflesia Arnoldi di Taman Nasional. Nah, kalau Taman Nasional ini masuknya in situ. Kemudian pelestarian gajah Sumatera, Suarka Marga Satwa, ini masuknya in situ. Sorry. Kan yang ditanya ex situ ya. Ini in, aku tulis ini ya. Ini in, ini juga in. Nah, kemudian pengembangan Amorphopalus titanum di Kebun Raya Bogor. Nah, ini X itu nih, teman-teman. Oke. D. Pelestarian harimau Sumatera di Taman Nasional Gunung Leuser, ini in situ. Kemudian pelestarian pohon meranti di cagar alam, ini juga in situ. Jadi jawabannya yang C. Urutan takson dalam klasifikasi hewan dari takson terkecil hingga terbesar. Berarti kalau terkecil itu dari spesies ya. Oke, paling bawah tuh spesies. Habis spesies apa? Genus. Ya, oke, jawabannya udah kelihatan ya, langsung yang A. Karena nggak ada lagi pilihannya. Spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum. Nomor 11. Bakteri gram positif dan gram negatif dibedakan berdasarkan pada... Oke, kita ingat dulu. Bentar. Nah, ini adalah bakteri gram positif, yang ini gram negatif. Coba perhatikan, apa bedanya? Yang menjadi ciri khas dari perbedaan antara kedua bakteri tersebut, yaitu peptidoglikan.
Peptidoglikan pada bakteri gram positif sangat tebal, sehingga dialah yang menyebabkan pada proses pewarnaan gram, bakteri gram positif berwarna ungu. Sedangkan pada bakteri gram negatif, peptidoglikannya sangat tipis. Nah, ketika sangat tipis ini, dan dia di pewarnaan gram itu menyerap warna ungu, kemudian dicuci dengan alkohol, warna ungunya atau peptidoglikannya akan hilang dan digantikan warna merah. Sehingga pada pewarnaan gram, bakteri gram negatif itu berwarna merah. Gitu ya. Jadi yang paling membedakan di antara mereka adalah peptidoglikan. Sekarang kita cek. A. Bakteri gram positif, lapisan peptidoglikan lebih tipis. Salah ya, harusnya lebih tebal. B. Bakteri gram positif, lapisan peptidoglikannya lebih tebal, sedangkan pada gram negatif, lapisan peptidoglikan lebih tipis. Betul. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 12. Jika keadaan lingkungan tidak menguntungkan, beberapa jenis bakteri akan membentuk spora. Berikut bukan pernyataan yang tepat mengenai keadaan tersebut. Oke, coba diingat-ingat bagaimana terbentuknya spora. Nah, ini adalah proses pembentukan spora. Perlu diketahui bahwa di bakteri-bakteri tertentu dia mampu membuat endospora atau membuat struktur di dalam di luar tubuh bakteri itu menjadi sangat keras, tahan terhadap panas, tahan terhadap kimia, dan tahan terhadap radiasi. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia merasa lingkungannya itu tidak menguntungkan untuk dia atau lingkungannya berada di lingkungannya ekstrim. Sehingga dia dapat bertahan hidup gitu. Nah, cara dia membentuk endospora tersebut ada tahapannya. Pertama, setelah ketika dia merasa berada di lingkungannya ekstrim, maka DNA di dalam tubuhnya akan bereplikasi. Selanjutnya, akan terbentuk dua protoplasma yang berbeda. Protoplasma yang besar ini adalah induknya, yang sebelumnya jadi induknya. Kemudian protoplasma yang kecil ini akan menjadi endospora. Nah, di dua-duanya ini mengandung DNA yang sama ya, karena tadi DNA-nya sudah direplikasi. Selanjutnya, terbentuklah yang namanya forespore atau prespora. Nah, prespora ini kemudian akan dilindungi oleh yang namanya korteks. Nah, korteks ini dapat melindungi dari tekanan osmotik dan tahan panas. Selanjutnya, setelah endospora ini prespora ini sudah dilindungi oleh korteks, dia dilindungi lagi oleh coat. Nah, coat ini bagian yang tahan panas, tahan terhadap bahan kimia, tahan terhadap radiasi, dan sangat keras. Setelah coatnya sudah terbentuk, dia akan keluar dari induknya dan induknya akan lisis. Gitu. Nah, terjadilah atau terbentuklah bakteri tersebut yang sudah dilindungi oleh endosporanya. Jadi bentuknya berubah, gitu ya. Nah, pada saat dia sudah berada di proses pada proses terbentuknya coat, ini sebelum dia keluar dari induknya, ini sudah tidak ada lagi air di dalam spora tersebut. Sehingga ketika sudah menjadi spora, sudah tidak ada metabolisme yang terjadi. Makanya bakteri yang masuk pada fase ini dia disebut dorman atau fase istirahat. Dia akan kembali normal menjadi bakteri seperti sedia kala gitu ya, ketika lingkungannya sudah tidak ekstrim atau sudah normal kembali gitu. Jadi ini adalah cara pertahanan diri untuk bakteri-bakteri yang mampu membentuk spora. Oke, sekarang kita balik lagi ke soal. Nah, berikut yang bukan. Jadi pertanyaan di sini adalah yang bukan pernyataan yang tepat mengenai keadaan tersebut. A. Waktu pembentukan spora terjadi perubahan sifat protein pada protoplasma. Betul.
Ini terjadi perubahan ya. Tadi kan protoplasma juga kebagi menjadi 2 tuh. Nah, itu juga akan merubah sifat proteinnya. Kemudian yang B, protoplasma terkonsentrasi menjadi struktur kecil dan berdinding tebal. Nah, ini adalah protoplasma yang tadi yang bagiannya kecil untuk membuat inti spora. Jadi ini benar ya. Kemudian air dalam sel sekitar terikat dalam bentuk koloid sehingga tidak dapat dipakai sebagai medium proses kimia. Betul. Spora tahan terhadap suhu dan kekeringan. Betul. Aktivitas metabolisme meningkat dalam bentuk spora. Salah. Jadi jawabannya adalah E. Perlu diingat ketika sudah dalam bentuk spora, maka jika sudah bentuk spora, maka bakteri tersebut berada dalam keadaan dorman atau istirahat. Sehingga tidak ada proses metabolisme yang terjadi. Ini bertujuan untuk mempertahankan diri di dalam keadaan yang ekstrim. Nomor 13. Azotobacter, Clostridium, Rhizobium dapat dimanfaatkan untuk menambah kesuburan tanaman. Ketiga bakteri tersebut tergolong dalam biofertilizer. Peranan ketiga bakteri tersebut adalah A. Mengikat nitrogen bebas untuk kemudian diolah menjadi amonia. Ya, betul. Ini langsung aja ya jawabannya. Oke, next. Struktur tubuh bakteri yang berfungsi sebagai alat gerak dan berbentuk seperti cambuk. Nah, bentuknya biasanya kalau digambar tuh, ini bakteri misalnya kayak gini guys. Atau ada juga bentuknya yang gini, atau di seluruh tubuhnya juga ada. Ini apa namanya? Flagella. Jadi jawaban C. Nomor 15. Rhizobium merupakan bakteri yang dapat mengikat gas nitrogen dari udara. Bakteri tersebut banyak dijumpai bersimbiosis dengan tanaman dari famili Leguminosae atau kacang-kacangan. 16. Habitat hidup jamur di tempat yang memiliki kondisi. Kalau jamur itu dia pasti bisa hidup di tempat yang lembab dan kurang sinar matahari. Jadi jawabannya yang E. Ingat ya, jamur berada di tempat yang lembab dan kurang sinar matahari. Nah, jamur tersebut merupakan jamur yang bersifat toksik dengan nama lain. Ini adalah Amanita muscaria ya. Nah, teman-teman harus ingat untuk jamur yang berwarna cantik seperti ini, justru ini beracun ya. Jangan pernah disentuh atau dimakan. 18. Jamur berperan penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya jenis jamur yang memiliki struktur khusus seperti kantung dan bersifat saprofit. Jamur tersebut juga berfungsi sebagai penghasil protein sel tunggal. Manfaat enzim yang dihasilkan oleh jamur tersebut adalah, ada jamur yang memang bisa bermanfaat yaitu memiliki enzim. Enzim ini dapat mengubah amilum menjadi disakarida. Nah, jadi jawabannya udah jelas ya, yang A. Oke, nomor 19. Pernyataan yang tidak benar mengenai mikoriza. Jadi mikoriza itu adalah hubungan simbiosis, mutualisme, antara jamur dan akar tanaman, di mana jamur akan membantu tanaman untuk mendapatkan air, sedangkan akar tanaman akan membantu memberikan karbohidrat atau glukosa kepada jamur gitu. Jadi yang tidak benar, oke, kita baca dulu satu-satu. A. Mikoriza menyebabkan tumbuhan mampu hidup di lingkungan yang miskin zat fosfor. Betul. Mikoriza meningkatkan permukaan untuk absorpsi bagi tumbuhan. Betul. Mikoriza bergantung pada karbohidrat dari tumbuhan. Betul. Mikoriza
membentuk bintil-bintil akar pengikat nitrogen pada akar tumbuhan. Salah ya. Karena tadi tujuannya untuk mendapatkan lebih banyak air ya. Dan oke, ini salah. Kemudian mikroorganisme memindahkan nutrisi dari satu tanaman ke tanaman lain, betul. Jadi jawabannya nomor 19 adalah yang D. Nomor 20, simbiosis antara jamur dan alga yang membentuk lichen termasuk simbiosis mutualisme karena ini yang bersama dengan jamur dengan akar tanaman. Jadi jamur itu akan membantu alga untuk mendapatkan air dan nutrisi, sedangkan air dan mineral, sedangkan kalau alga itu memberikan hasil fotosintesisnya ke jamur atau memberikan makanannya ke jamur gitu. Yang A, jamur mengakibatkan penyakit, salah. Yang B, jamur mendapatkan air, salah. Jamur mendapatkan air makanan dari alga, sedangkan alga menguraikan bahan organik. Nah, ini yang salah di sini. Kemudian jamur mendapatkan makanan dari alga, betul. Sedangkan alga mendapatkan air dan mineral dari jamur, ya betul. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekarang kita masuk ke pilihan ganda kompleks. Jadi jawaban benar lebih dari satu ya. Nomor 1, tanaman yang menunjukkan keanekaragaman tingkat gen. Kalau tingkat gen berarti dia harus di spesies yang sama. Di sini ada A, kelapa gading, ada kelapa hijau. Nah, ini sama-sama kelapa atau Cocos nucifera nih. Kalau melon, semangka dan mentimun, tadi ada ya di soal pilihan ganda di atas. Kalau melon, semangka dan mentimun itu dia adalah keanekaragaman tingkat spesies, bukan tingkat gen. Jadi ini jawabannya A dan D. Nomor 2, Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman tinggi. Faktor penyebabnya adalah karena Indonesia berada di iklim yang tropis. Kemudian dengan curah hujan tinggi itu menyebabkan banyaknya keanekaragaman hayati. Yang D ini benar. Kemudian Indonesia juga berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi ini juga benar. Terus udah ya. Ya, jadi jawabannya hanya 2 itu saja. Kalau yang A ini daerah yang dilalui hewan-hewan bermigrasi, ini sebenarnya faktanya benar, akan tetapi itu tidak menambah keanekaragaman ya, atau menyebabkan keanekaragaman tinggi gitu. Itu hanya menambah variasinya aja. Dan hewan-hewan bermigrasi itu kebanyakan tidak menetap ya. Ini dia akan kembali lagi ke daerahnya masing-masing. Nomor 3, pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ. Ingat ya, in situ berarti berada di lingkungan aslinya atau habitatnya. Taman safari, salah. Taman hutan raya, betul. Ini kita sedang di sini. Taman nasional, betul. Hutan lindung, bisa. Kebun binatang, tidak. Nomor 4, pernyataan yang benar mengenai jenis bakteri dan peranannya. Anabaena azolae dapat menghasilkan antibiotik. Salah ya, ini bukan peranan dari Anabaena. Kalau Anabaena itu dia mengikat nitrogen. Mengikat nitrogen. Kemudian Acetobactericillinum untuk membuat asam asetat, betul. Lactobacillus casei digunakan dalam pembuatan kecap, salah. Karena lactobacillus itu buat apa? Yogurt, bukan kecap. Kemudian Neisseria gonorrhea menyebabkan penyakit kencing nanah, ya ini benar. Clostridium pasteurianum dapat mengikat N2 dari udara, betul. Jadi jawabannya adalah B, D, dan E. Nomor 5. Jenis jamur Deuteromycota yang sesuai dengan peranannya adalah A. Tinea versicolor mengakibatkan penyakit panu, ini benar. Kemudian Epidermophyton mengakibatkan penyakit ringworm, betul.
Aspergillus oryzae mengakibatkan penyakit ya pada pernafasan unggas? Salah, karena ini untuk membuat tempe ya. Kecap ya. Kemudian Aspergillus flavus mengakibatkan penyakit pada saluran pernafasan? Ini salah, karena harusnya Aspergillus flavus ini racun, tapi bukan pada serangga. Kemudian Trichopiton menimbulkan ketombe di kepala? Benar. Jadi jawaban nomor 5 ada di A, B, dan E. Masuk ke dalam soal uraian. Nomor 1, ada beragam bentuk pial atau jinggir ayam. Ada yang berbentuk walnut, ercis, mawar, dan tunggal. Apa jenis keanekaragaman yang terdapat pada pial ayam tersebut? Jelaskan pendapat Anda. Jadi kalau teman-teman belum tahu, ada beberapa bentuk dari jinggir ayam walaupun dia itu berada pada spesies yang sama. Nah, ini bisa terjadi karena adanya variasi atau sifat yang terbentuk karena perbedaan gen. Gitu. Nah, berarti kalau spesiesnya sama tapi ada variasi, berarti ini adalah jenis keanekaragaman tingkat gen, ya. Oke, kita tulis jawabannya lebih lengkap. Ini adalah jadi ini tingkat gen. Oke. Next. Apakah yang menyebabkan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia harus mulai dilakukan dari sekarang? Ya, jawabannya bisa beragam ya, tapi karena sudah banyak spesies yang hampir punah atau berkurang populasinya sehingga perlu adanya pelestarian agar mencegah kepunahan titik. Selain itu juga bisa ditambahkan pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia untuk menjaga ekosistem agar tetap seimbang, tetap baik dan seimbang. Nomor 3, bagaimana penulisan nama ilmiah? Berikan contohnya. Nah, nama ilmiah itu terdapat dua kata. Kata pertama menunjukkan genus. Kata kedua menunjukkan spesiesnya. Yes. Kedua kata tersebut harus bercetak miring dan hanya satu huruf paling awal yang kapital. Oke. Kita beri contoh ya. Sebentar. Oh, ini hanya bagaimana penulisan nama ilmiah ya, jadi tidak perlu menjelaskan ini. Oke, contohnya adalah misalnya ada Coccus nucifera. Oke, salah. Kokos ya, harusnya Coccus nucifera. Ini kelapa ya. Terus kita beri italik gitu.
Nah, tambahan lagi, oh ya, jika menulis nama ilmiah tidak bisa dengan italik, misalnya kalian lagi di buku tulis gitu nggak bisa italik, maka harus digaris bawahi. Tadi beri garis bawah, contohnya seperti ini. Salah. Nah, ini nggak italik tapi harus kita sebentar. Kayak gini. Ya, oh ya, sebentar, kurang tepat karena harusnya terpisah. Kus, terus ya. Gitu ya. Ini kalau misalnya kita nulis di buku tulis ya. Tapi kalau di ketikannya itu berarti miring seperti ini. Oke, lanjut. Nah, nomor 4, jelaskan organisme yang terlibat pada interaksi yang ditunjukkan pada gambar di samping. Apakah interaksi tersebut menguntungkan atau merugikan? Nah, inilah tadi teman-teman yang kita sebut dengan mikoriza. Berarti ini adalah, kita jelasin dulu ya. Ini adalah mikoriza mikoriza adalah simbiosis yang terjadi antara jamur dan akar tanaman. Jamur akan membantu akar tanaman mendapatkan air, sedangkan jamur mendapatkan karbohidrat dari akar tanaman. Jadi ini adalah simbiosis mutualisme atau menguntungkan. Oke, soal terakhir. Nomor 5, jelaskan mengenai aflatoksin dan okratoksin. Jadi aflatoksin atau okratoksin ini adalah toksin atau racun yang berasal dari jamur. Dia bisa mengenai makanan, makanya mereka berdua disebut mikotoksin. Oke, ini penjelasan lebih jelasnya. Jadi aflatoksin dan okratoksin adalah toksin yang dihasilkan oleh jamur tertentu, terutama yang sering mengkontaminasi bahan pangan seperti kacang-kacangan, jagung, gandum, kopi, dan pakan ternak. Keduanya termasuk mikotoksin, yaitu racun dari fungi. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau teman-teman ada soal-soal di sekolahnya yang mau kami bahas, silakan dikirimkan melalui email kami. Sekian, semoga bermanfaat dan semangat ujiannya.